إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas pertolongan Allah semata. Pagi ini kita bisa kembali menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikan yang kita tunaikan pada hari ini khususnya dan di hari-hari yang sebelumnya Allah ijabah, Allah terima sebagai amal soleh. Amin. Salawat teriring salam semoga Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kultum singkat ini saya akan mengingatkan diri saya secara pribadi dan juga kepada kita sekalian tentang sekian persoalan yang kita dianjurkan supaya menghindarinya. Jadi kehidupan kita ini di samping hal-hal yang positif, ada hal-hal yang juga tidak boleh atau katakanlah yang negatif yang harus kita jauhkan. Dua di antara persoalan yang kita mohonkan kepada Allah agar kita terhindar adalah dari persoalan kufur dan fakir atau kafir dan fakir. Ada dua hadis yang diriwayatkan dengan matan yang berbeda. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang kedua adalah Abu Daud. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa agar kita terhindar dari fakir dan kafir atau kufur dan fakir. Dua ini bahkan dimasukkan di dalam kumpulan doa siang dan petang, pagi dan petang, atau dalam al-ma'thurat itu. Saya yakin di antara jamaah insyaallah sudah mengamalkan doa ini dan tidak salah kalau kemudian kita coba ingatkan kembali tentang substansi dari maksud Rasulullah mengajarkan doa ini. Doa yang dimaksud adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri. Singkat doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan dari kufur dan fakir, serta mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Ikhwah fillah sadakumullah, kafir, fakir, dan azab kubur itu adalah tiga hal yang semestinya kita takutkan. Kenapa kemudian kita perlu berlindung kepada Allah, mohon pertolongannya agar kita terjauh dari sifat kufur? Kufur dari kata kafara itu artinya tertutup. Sesuatu yang tertutup
dia tidak akan bisa menerima atau dimasuki sesuatu. Misalnya ketika hujan deras, kemudian kita taruh ember di depan rumah kita, tetapi ember itu dalam posisi kita tutup, maka sederas apapun air yang turun dari langit, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ember itu. Inilah kemudian Allah mensifatkan orang-orang yang tertutup dari kebenaran dikelompokkan menjadi satu kelompok golongan manusia namanya kafir. Orang yang menolak, orang yang tertutup hatinya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kamu beri dia peringatan atau tidak kamu beri peringatan sama saja. Jadi orang yang hatinya sudah ditutup atau tertutup, walaupun banyak kebaikan-kebaikan datang di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak akan pernah bisa singgah. Dan ini sebuah bahaya yang luar biasa ketika hidup kita dikuasai oleh sifat kufur. Dan dalam pengertian luas, kufur hari ini bukan sekedar orang yang tidak paham agama. Orang yang tertutup dari hal-hal atau nasihat-nasihat, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang menolak kebenaran, itu sudah kategori kufur. Kalau dipahami seperti ini, berarti tidak harus menjadi kafir. Orang Islam seperti kita ini juga bisa terancam kufur. Jadi kalau hari ini kita membaca sebuah fakta, ada seorang profesor doktor dengan intelijensi yang sangat tinggi pendidikannya, ya, tiba-tiba tertangkap KPK karena korupsi, itu karena kufur. Dia tidak kafir, tapi dia kufur. Kufur dari siapa? Yaitu tertutup dari mensyukuri nikmat. Padahal kalau dilihat di dalam informasi di media massa, bagaimana megahnya rumah yang orang ini bangun, bagaimana mewahnya mobil yang mereka miliki dan sebagainya, tetapi ternyata tidak menghentikan perbuatannya dari mensyukuri nikmat itu. Ini namanya masuk kufur. Jadi jangan dipahami kufur itu orang-orang kafir untuk konteks sekarang ini. Kita semua bisa menjadi kufur kalau kita kemudian menolak, tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ini dua ini makanya diajarkan kepada kita supaya kita yang muslim ini tidak terjebak dalam kekufuran. Kan selama ini yang kita pahami kufur itu haknya orang kafir. Enggak, kita juga bisa kufur, saudara. Kita bisa kufur. Karena itu cara untuk menghindari sifat kufur ya dengan syukur. La in syakartum la azidanakum. Jadi kalau kita bisa menghargai pemberian Allah, mensyukuri nikmat Allah, insya Allah kita tidak akan kufur. Artinya menikmati hidup itu. Nah, yang kedua adalah minta supaya kita dijauhkan dari fakir. Kalau kita mendengar kata fakir, langsung yang kita tangkap adalah orang yang hidupnya tidak punya harta, orang yang susah, tidak punya materi. Dalam konteks ketika Rasulullah menyampaikan doa ini barangkali benar. Tapi dalam konteks kekinian, fakir itu tidak harus menunggu jadi orang miskin. Bahkan orang yang sebetulnya sudah jauh melampaui kekayaan, dia bisa menjadi fakir. Ya. Jangan disangka fakir itu hanya orang-orang miskin, enggak. Sekarang orang secara kasat mata kaya menjadi fakir. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang sebetulnya secara material terpenuhi, tetapi fakir jiwanya. Fakir rasa syukurnya. Ini juga bahaya. Karena itu faktanya adalah ada orang sudah memiliki tabungan bermiliar-miliar, investasi di mana-mana, tapi masih juga sempat korupsi. Nah, ini namanya fakir kejiwaan, fakir pikiran.